Penggantian helikopter Nuri akan dilaksanakan melalui kaedah sewaan. Ada sebuah kiasan menggelitik yang belakangan ini berputar di koridor pengamat pertahanan Asia Tenggara. Kiasannya berbunyi begini. Indonesia beli Grace dari Rusia, Malaysia sewa dari Italia, kesenjangan sosial yang kian menyengat. Terdengar agak angkuh, mungkin. Tapi mari kita bedah realitasnya secara elegan, tanpa perlu emosi, melainkan dengan data. Kita tidak sedang membicarakan gaya hidup kaum jet set atau tren otomotif sipil. Ini tentang udara, kedaulatan, dan bagaimana dua tetangga merespons modernisasi lini helikopter angkut mereka. Ketika armada Uzur Sikorsky S-61 alias Nuri milik Malaysia harus dipensiunkan setelah mengabdi puluhan tahun, Kuala Lumpur mengambil langkah yang cukup unik untuk ukuran negara dengan klaim maritim luas. Mereka memilih opsi menyewa helikopter dari kontraktor yang notabene menggunakan platform buatan Italia seperti Leonardo AW139. Sementara di seberang Selat Malaka, Jakarta justru melangkah dengan gaya klasiknya, mengetuk pintu Moskow, menggelontorkan anggaran, dan membawa pulang kuda besi raksasa Grace alias baru dari keluarga korps sayap putar legendaris Rusia, Mi-17 atau varian mutakhirnya yang kerap disebut sebagai penerus tangguh di kelas Mi-8 series. Kontras? Jelas. Disinilah kesenjangan strategis itu dimulai. Yang satu memilih menjadi pemilik sah dengan segala konsekuensinya, yang lain memilih menjadi penyewa musiman demi efisiensi operasional. Mari kita bahas mengapa opsi ini bisa memicu pergeseran psikologis di kawasan. Logika di balik opsi sewa Malaysia. Kita harus adil sejak dalam pikiran. Langkah Malaysia menyewa helikopter pengganti Nuri sebenarnya bukanlah keputusan yang bodoh secara finansial jangka pendek. Mengapa? Karena skema leasing memberikan satu kemewahan yang tidak dimiliki oleh pembeli aset. Jaminan kesiapan operasional tanpa pusing memikirkan maintenance, repair, and overhaul (MRO). Dalam kontrak sewa helikopter militer seperti yang dilakukan Malaysia, melalui skema dengan perusahaan lokal untuk mengoperasikan helikopter seperti AW139, pemerintah hanya membayar jam terbang atau ketersediaan unit. Jika baling-baling rusak atau mesin mogok, itu urusan perusahaan penyedia, bukan urusan logistik militer yang birokratis. Kesiapan armada terjaga di angka hampir 100%. Praktis, bukan? Namun, mari kita gunakan kacamata strategi pertahanan yang lebih tajam. Disinilah letak tengilnya realitas ini. Menyewa helikopter militer untuk operasi taktis itu ibarat Anda pergi ke medan laga menggunakan mobil rental. Terasa nyaman, AC dingin, wangi, tapi Anda tidak punya hak penuh untuk memodifikasi sistem avioniknya, tidak bisa memasang proteksi lapis baja tambahan sesuka hati, dan yang paling krusial, saat krisis geopolitik benar-benar meletus, apakah sang vendor bisa menjamin rantai pasok suku cadang tetap berjalan lancar tanpa intervensi politik internasional? Ketergantungan ini adalah celah. Malaysia mungkin menghemat pengeluaran modal di awal, capital expenditure, tetapi mereka mengorbankan elemen paling fundamental dalam militer, kedaulatan mutlak atas alutsista. Doktrin Indonesia dan kuda besi Rusia. Sekarang, mari alihkan pandangan ke Indonesia. Mengapa Jakarta begitu bersikeras membeli unit baru dari Rusia, alih-alih ikut-ikutan tren menyewa yang ramah anggaran? Jawabannya ada pada geografi dan doktrin. Indonesia bukan sekadar semenanjung kecil. Indonesia adalah bentangan pulau yang luasnya menyamai jarak dari London ke Ankara. Medan tugas helikopter, TNI, Angkatan Darat, atau Angkatan Udara, bukan hanya pangkalan udara yang mulus dengan hanggar ber-AC, melainkan hutan lebat Kalimantan, pegunungan terjal Papua, dan pulau-pulau terluar yang minim infrastruktur. Untuk kebutuhan ekstrem seperti itu, Anda tidak butuh helikopter yang cantik dan manja. Anda butuh truk monster udara yang bisa menelan puluhan personel bersenjata lengkap, mengangkut meriam artileri secara sling, dan tetap bisa di-starter meskipun baru saja diguyur hujan tropis semalaman di tengah hutan. Disitulah fungsi keluarga Mi-17 Rusia masuk. Membeli Grace atau baru dari pabrikan Rusia berarti TNI memegang kendali penuh. Kepemilikan absolut ini memberikan kebebasan mutlak bagi teknisi domestik seperti PT Dirgantara Indonesia atau Skadron Teknik untuk membongkar, mempelajari, dan melakukan modifikasi sesuai kebutuhan lokal. Ini bukan sekadar urusan gengsi belanja barang baru. Ini tentang membangun kemampuan MRO mandiri jangka panjang. Tentu saja, jalan ini tidak mulus. Membeli dari Rusia di era modern menuntut nyali diplomatik yang tinggi untuk menghadapi bayang-bayang sanksi barat. Tapi disitulah letak kelasnya.
Indonesia menunjukkan bahwa urusan kedaulatan udara tidak bisa didikte oleh kontrak sewa atau tekanan eksternal. Kami beli, kami miliki, kami operasikan sampai batas optimal. Kesenjangan yang kian nyata. Kembali ke kiasan awal kita, kesenjangan sosial dan kesenjangan strategis ini pada akhirnya membedakan bagaimana kedua negara memandang masa depan pertahanan mereka. Malaysia, dengan segala pragmatismenya, berhasil mengatasi kekosongan armada pasca pensiunnya helikopter Nuri dengan cepat dan efisien lewat skema sewa. Namun, mereka harus menerima kenyataan bahwa postur udara mereka menjadi lebih defensif dan bergantung pada ekosistem pihak ketiga. Sementara Indonesia, dengan segala kompleksitas dan keberanian anggarannya, memilih untuk menanamkan investasi jangka panjang pada aset fisik yang tangguh. Hasilnya, garis batas strategis kita menjadi lebih tegas. Kuda besi raksasa dari Rusia itu menjadi bukti bahwa untuk urusan menjaga kedaulatan, Indonesia tidak mengenal kata kontrak sewa yang bisa habis masa berlakunya. Jadi, ketika kita melihat helikopter tetangga terbang dengan skema sewa dari Italia, dan melihat armada kita membelah langit dengan unit baru hasil transaksi mandiri, kita tahu betul kemana arah supremasi udara regional ini bergerak. Bagaimana menurut Anda? Apakah opsi menyewa demi efisiensi lebih cerdas? Ataukah membeli baru demi kedaulatan mutlak adalah harga mati? Tulis analisis Anda di kolom komentar.